Pengakuan polisi menyetor pungutan tambang ilegal miliaran sita perhatian Mahfud MD. Bahwa saat ini fokus penyidik adalah pemberkasan. Ya, pada 3 tersangka dan fokus penyidik juga selesai pemberkasan segera juga akan melimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Itu dulu fokusnya penyidik terkait menyangkut masalah kasus Ismail. Oleh karena itu tentu kan perlu analisis mendalam. Itu yang kami lakukan, gitu ya. Kalau kemudian ternyata dari analisis benar ada dugaan pidana dan itu adalah korupsi, kemudian masuk menjadi wewenang KPK, pasti kami tidak lanjutkan. Semua fakta hukum yang ditemukan oleh penyidik, ya, sesuai dengan hasil penyelidikan maupun penyidikan, dituangkan semua di dalam berkas berita acara dan di berkas nanti akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut untuk diteliti. Adalah yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam itu adalah sesuatu yang wajar ya, itu merupakan satu opini beliau ya, yang tentunya beliau kan juga menyampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban sebagai Ketua Kompolnas ya, bahwa ada sesuatu di dalam tubuh Polri yang saat ini mengemuka dan perlu diklarifikasi. Kami yakin bahwa ketika Ismail Bolong membuat pernyataan memberikan dana perlindungan terhadap tambang ilegal, itu ada pemeriksaan oleh Propam zamannya Pak Ferdi Sambo. Yang dilakukan oleh Pak Minal waktu itu adalah Brigadir Jenderal Polisi Hendra yang sekarang sudah diberhentikan. Kami meminta ini didalami ya supaya ada kepastian. Kasus video viral seorang mantan anggota polisi bernama Ismail Bolong yang mengaku memberikan setoran duit hasil pungutan tambang ilegal kepada salah seorang jenderal kepolisian menarik perhatian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pengakuan mantan polisi Ismail Bolong. Seperti kita ketahui, dalam sebuah video yang beredar, Ismail sebelumnya mengaku pernah menyetorkan uang 6 miliar rupiah ke salah satu pejabat kepolisian. Setoran diberikan terkait tambang ilegal. Atas peristiwa itu, Mahfud mengatakan akan bekerja sama dengan KPK untuk membongkar modus korupsi di berbagai sektor. Salah satunya pertambangan ilegal seperti itu. Nanti saya akan koordinasi dengan KPK untuk membuka file tentang modus korupsi dan mafia di pertambangan, perikanan, kehutanan, pangan, dan lain-lain, kata Mahfud dalam pesan tertulisnya. Mahfud menuturkan, koordinasi dengan KPK akan tetap dilakukan meskipun Ismail mengaku memberikan pernyataan itu di bawah tekanan pejabat petinggi Polri lainnya. Mereka yang disebut memberikan tekanan adalah mantan anak buah ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo berinisial HK. HK diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal. Mahfud mengatakan isu perang bintang atau gesekan antar jenderal di Kop Bayangkara harus segera dituntaskan. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, saat ini perselisihan antar jenderal di kepolisian saling membuka kartu. Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu traf. Ini harus segera kita redam dengan mengakar masalahnya, kata Mahfud. Mahfud menilai pengakuan Ismail telah menyetor uang 6 miliar rupiah ke Komjen AA Ganjel sebab tidak berselang lama setelah memberikan pernyataan Ismail meminta pensiun dini dari Polri. Ismail disebut memberikan pernyataan dalam video itu pada Februari 2022. Ia kemudian dinyatakan berhenti dari Polri 1 Juli 2022. Pensiun dini ini terkonfirmasi dalam surat pemberhentian dengan hormat dari Dinas Polri nomor Kep 308/4 Romawi 2022 yang ditandatangani Kapolda Kaltim Irjen Imam Sugianto. Aneh ya, namun isu mafia tambang memang meluas dengan segala backing-backingnya. Sebelumnya dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Ismail mengaku menjadi pengepul batu bara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saat itu ia menjabat sebagai Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resort Samarinda. Ismail mengaku menyetor uang 6 miliar rupiah dalam 3 tahap, September, Oktober, dan November 2021. Uang itu bersumber dari penjualan batu bara yang dikumpulkan sekitar 5 miliar sampai 10 miliar per bulan.
Kasus video viral seorang mantan anggota polisi bernama Ismail Bolong yang mengaku memberikan setoran duit hasil pungutan tambang ilegal kepada salah seorang jenderal kepolisian menarik perhatian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pengakuan mantan polisi Ismail Bolong. Seperti kita ketahui, dalam sebuah video yang beredar, Ismail sebelumnya mengaku pernah menyetorkan uang 6 miliar rupiah ke salah satu pejabat kepolisian. Setoran diberikan terkait tambang ilegal. Atas peristiwa itu, Mahfud mengatakan akan bekerja sama dengan KPK untuk membongkar modus korupsi di berbagai sektor. Salah satunya pertambangan ilegal seperti itu. Nanti saya akan koordinasi dengan KPK untuk membuka file tentang modus korupsi dan mafia di pertambangan, perikanan, kehutanan, pangan, dan lain-lain, kata Mahfud dalam pesan tertulisnya. Mahfud menuturkan, koordinasi dengan KPK akan tetap dilakukan meskipun Ismail mengaku memberikan pernyataan itu di bawah tekanan pejabat petinggi Polri lainnya. Mereka yang disebut memberikan tekanan adalah mantan anak buah ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo berinisial HK. HK diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal. Mahfud mengatakan isu perang bintang atau gesekan antar jenderal di Kop Bayangkara harus segera dituntaskan. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, saat ini perselisihan antar jenderal di kepolisian saling membuka kartu. Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu traf. Ini harus segera kita redam dengan mengakar masalahnya, kata Mahfud. Mahfud menilai pengakuan Ismail telah menyetor uang 6 miliar rupiah ke Komjen AA Ganjel sebab tidak berserang lama setelah memberikan pernyataan Ismail meminta pensiun dini dari Polri. Ismail disebut memberikan pernyataan dalam video itu pada Februari 2022. Ia kemudian dinyatakan berhenti dari Polri 1 Juli 2022. Pensiun dini ini terkonfirmasi dalam surat pemberhentian dengan hormat dari Dinas Polri nomor Kep 308/4 Romawi 2022 yang ditandatangani Kapolda Kaltim Irjen Imam Sugianto. Aneh ya, namun isu mafia tambang memang meluas dengan segala backing-backingnya. Sebelumnya dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Ismail mengaku menjadi pengepul batu bara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saat itu ia menjabat sebagai Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resort Samarinda. Ismail mengaku menyetor uang 6 miliar rupiah dalam 3 tahap, September, Oktober, dan November 2021. Uang itu bersumber dari penjualan batu bara yang dikumpulkan sekitar 5 miliar sampai 10 miliar per bulan.